Kita semua telah melihat bakat dan kemampuan luar biasa dari klan Mosha dan binatang bertanduk emas. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah mereka memiliki kelemahan atau batasan? Hari ini, izinkan saya berbagi beberapa wawasan dari Swallowed Star. Pertama, mari kita bicara tentang klan Mosha. Mengapa ras ini disebut Mosha? Saya berspekulasi bahwa Mo melambangkan misteri, kejahatan, dan kekuatan luar biasa, sementara Sha merujuk pada pembunuhan. Dalam konteks ini, merujuk pada pembunuhan atau penyergapan. Karena disukai oleh hukum ruang asal, klan Mosha memiliki teknik rahasia unik yang membuat mereka terasa sulit dipahami dan sulit ditangkap. Dikenal karena keterampilan pembunuhan mereka adalah organisasi pembunuh yang sangat kuat di alam semesta. Dalam episode 137, kita melihat Luo Feng menggunakan klon klan Mosha untuk secara sempurna bertransformasi menjadi siapapun, baik itu Rong Jun, Luo Feng sendiri, atau binatang bertanduk emas. Apakah ini berarti klan Mosha dapat meniru siapapun? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, karena klan Mosha dapat secara sempurna meniru penampilan dan aura dari makhluk hidup dan benda mati, seperti batu, kursi, atau bahkan senjata. Namun, tidak, karena syarat utama dari kemampuan meniru ini adalah Luo Feng harus terlebih dahulu memahami bentuk dan aura dari targetnya. Artinya, untuk meniru seseorang yang hidup, Luo Feng harus sebelumnya berinteraksi dengan mereka dan merasakan kekuatan hidup dan aura jiwa mereka, jika tidak, ia tidak dapat menirunya. Misalnya, jika Luo Feng ingin meniru Raja Abadi Zhen Yan, seorang master yang akan dia jadikan guru di kota kekacauan, klon Mosha tidak akan bisa karena mereka belum pernah bertemu. Selain itu, kemampuan meniru ini memiliki keterbatasan. Misalnya, jika tubuh target terlalu besar, klon Mosha masih bisa meniru bentuk, kekuatan hidup, dan aura jiwanya, tetapi ia tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama. Ini karena menggunakan teknik rahasia meniru menghabiskan energi. Sebagai makhluk energi, klan Mosha bergantung pada energi untuk kekuatan hidup mereka. Walaupun mereka dapat mengisi ulang energi ini dari alam semesta, kecepatan konsumsinya seringkali melebihi laju pengisian ulang saat meniru bentuk yang besar. Memaksa klon untuk mempertahankan bentuk besar akan mengakibatkan konsumsi energi yang berlebihan dan dapat membuatnya jatuh ke dalam keadaan dorman. Sebagai contoh, jika Luo Feng menggunakan klon Mosha untuk meniru binatang bertanduk emas, itu akan langsung menguras sebagian besar energinya, sehingga tidak ada energi tersisa untuk pelatihan. Meskipun Luo Feng bisa dengan cepat mengisi ulang energi dari inti kehidupan binatang bertanduk emas, mengonsumsi energi secara berlebihan akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, metode yang paling sederhana dan efektif adalah menyesuaikan ukuran selama proses peniruan, seperti meniru versi yang lebih kecil dari binatang bertanduk emas. Sebelumnya, saya menyebutkan bahwa klon Mosha juga bisa meniru senjata. Apakah ini berarti Luo Feng bisa memiliki senjata kuat secara gratis? Karena alam semesta virtual bisa mensimulasikan apapun dengan 100%, jika Luo Feng merasakan bentuk senjata di alam semesta virtual, dia bisa dengan mudah menggunakan klon Mosha untuk menirunya. Namun, ini terbatas pada penampilan saja. Senjata tingkat tinggi biasanya dibuat menggunakan hukum asal dan ditutupi dengan rune rumit yang tidak bisa dipahami atau ditiru Luo Feng pada levelnya saat ini. Jadi, jika Luo Feng menggunakan klon Mosha untuk meniru senjata tingkat tinggi, itu mungkin akan terlihat identik tetapi hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan asli senjata tersebut. Tidak peduli bentuk apa yang diambil klon Mosha, esensinya tetap klan Mosha, dan kesadarannya tetap milik Luo Feng. Oleh karena itu, apapun yang tidak dapat dipahami atau dikendalikan Luo Feng, dia tidak dapat menirunya. Misalnya, Luo Feng bisa meniru penampilan Bolan, tetapi dia tidak bisa meniru kekuatan sejati Bolan. Selain itu, kemampuan bertahan dan kekuatan dari benda-benda yang ditiru oleh klon Mosha bergantung pada level klon Mosha itu sendiri. Ini berarti meskipun klon bisa tampil lebih baik saat menggunakan teknik rahasia ruang seperti ruang mutlak, kekuatan serangannya masih lebih rendah daripada binatang bertanduk emas asli. Ini karena Luo Feng telah mengembangkan binatang bertanduk emasnya dengan kombinasi logam terbaik dan melatihnya dengan tekun, sehingga jauh lebih kuat daripada binatang bertanduk emas biasa. Selain itu, binatang bertanduk emas memiliki bakat bawaan, penguatan, yang tidak dimiliki klan Mosha. Jadi, dapat dipahami bahwa klon Mosha tidak sekuat binatang bertanduk emas. Begitu pula, klon Mosha tidak bisa meniru aura yang lebih kuat dari levelnya sendiri. Misalnya, dia tidak akan bisa sepenuhnya mereproduksi tekanan yang dipancarkan oleh Ksatria Semesta Pedang 9 karena level Luo Feng dan pemahaman tentang hukum asal jauh tertinggal, dan bahkan kehendak dan kesadarannya relatif lemah.
Oleh karena itu, Luo Feng tidak bisa melepaskan tekanan pada level tersebut. Namun, pada tahap ini, klon Mosa masih jauh lebih kuat daripada tubuh manusianya. Tapi apakah Anda penasaran mengapa binatang bertanduk emas bisa menggunakan teknik rahasia penguatan, sementara klon Mosa tidak? Padahal semua klon berbagi kesadaran yang sama. Alasannya adalah bahwa penguatan adalah teknik rahasia bawaan yang diberikan oleh alam semesta, sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Ini adalah kemampuan bawaan dari binatang bertanduk emas, dan klon lain tidak bisa menguasainya. Tentu saja, perbedaan fisik atau materi ini tidak mudah terlihat tanpa deteksi spiritual atau pertempuran. Inilah mengapa klan Mosa bisa dengan mudah menyusup ke barisan musuh untuk melakukan pembunuhan. Bahkan jika seseorang terus-menerus waspada, Mosa bisa menggunakan teknik rahasia ruang untuk melarikan diri. Kecuali musuh terlalu kuat, menangkap klan Mosa bukanlah hal yang mudah. Kemampuan menyusup ini melengkapi kemampuan meniru klon Mosa. Meskipun tiruan klon Mosa tidak memiliki semua kemampuan asli, dalam hal penyusupan dan pembunuhan, mereka menunjukkan keunggulan yang tak tertandingi. Kita tahu bahwa Luo Feng adalah penguasa roh, dan Hu Yanbo meninggalkan banyak teknik rahasia yang berkaitan dengan kekuatan spiritual, seperti segel jiwa nadi. Namun, tidak peduli seberapa maju jiwa atau kekuatan spiritual Luo Feng, klon Mosa tidak akan mendapatkan manfaatnya karena mereka tidak memiliki jiwa. Ini berarti tidak ada anggota klan Mosa yang bisa menjadi penguasa roh atau menguasai orang lain. Di sisi lain, mereka kebal terhadap serangan jiwa apapun dan tidak bisa dikuasai oleh orang lain. Dalam episode 137, kita melihat bahwa klon Mosa memiliki kekuatan pejuang kosmik tingkat 2 segera setelah berhasil lahir. Ini menyelamatkan Luo Feng dari perlu menghabiskan puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad, untuk membudidayakan kekuatan tingkat alam semesta. Alasannya klon Mosa mencapai level 2 adalah karena kulit yang dibeli Luo Feng di lelang berasal dari anggota klan Mosa tingkat alam semesta 2. Ini adalah bagian dari kemampuan pembinaan binatang bertanduk emas, karena bisa melahirkan kehidupan pada level yang sama dengan yang asli. Apakah Anda ingat salah satu budak abadi Hu Yanbo, mayat yang terlihat tidak bisa dibedakan dari orang bumi? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Luo Feng tidak memilih budak itu untuk membuat klon pertamanya? Bukankah Luo Feng langsung memiliki klon abadi dengan cara itu? Jawabannya adalah bahwa dia tidak bisa. Ketika Luo Feng berhasil menguasai binatang bertanduk emas menjadi tubuh utamanya, dan semua yang lain akan dianggap klon. Jadi, level binatang bertanduk emas menjadi batas tertinggi untuk klon-klonnya. Ini berarti binatang bertanduk emas tidak bisa menciptakan klon yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Selain itu, kemampuan pembinaan binatang bertanduk emas dibatasi oleh tingkat gen kehidupan. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pilihan pertama Luo Feng untuk klon terakhirnya bukanlah laut tersembunyi, melainkan pohon dunia. Namun, tingkat gen pohon dunia jauh lebih tinggi daripada binatang bertanduk emas, sehingga mustahil bagi binatang bertanduk emas untuk membina pohon dunia. Itulah mengapa Luo Feng menyerah pada pilihan itu. Apakah Anda ingat saya sebelumnya menyebutkan bahwa guru masa depan Luo Feng, Zuo Shanke, menyiapkan teknik rahasia untuknya yang bisa melanggar aturan tertinggi dan secara bertahap meningkatkan tingkat gen kehidupannya menuju tingkat gen sempurna. Lalu mengapa Luo Feng tidak menunggu sampai tingkat gen kehidupannya mencapai titik di mana dia bisa membina pohon dunia untuk menciptakan klon ketiganya? Alasannya adalah bahwa klon ketiga Luo Feng harus dibina selama periode penguasa dunia, atau dia akan kehilangan kesempatan itu. Bahkan selama periode penguasa dunia, meskipun ada teknik untuk meningkatkan tingkat gen kehidupannya, teknik-teknik tersebut memiliki batasan. Jika tidak, mengapa Zuo Shanke memberikan instruksi kepada Luo Feng di berbagai tahap, membimbingnya untuk mencari bab-bab berbeda dari teknik rahasia tersebut? Mencapai tingkat gen kehidupan yang diperlukan untuk membina pohon dunia akan memakan waktu lebih lama daripada yang bisa ditahan oleh jiwa Luo Feng. Jika Luo Feng tidak bisa mencapai keabadian sebelum batas waktu jiwanya akan menghilang di alam semesta, dan dia akan mati. Di sisi lain, begitu Luo Feng menjadi abadi, dia tidak lagi bisa menggunakan teknik pembinaan itu, karena dunia batinnya akan berkembang menjadi kerajaan dewa setelah menjadi abadi. Untungnya, Luo Feng menemukan laut tersembunyi, mencegah penundaan dalam kultivasinya. Berdasarkan analisis saya bahkan menduga bahwa Zuo Shanke memilih laut tersembunyi sebagai klon ketiga Luo Feng. Sebagai mantan Raja Dewa, Zuo Shanke pasti memiliki pemahaman mendalam tentang jalur kultivasi yang benar dan tahu klon mana yang akan paling menguntungkan Luo Feng. Mungkin Zuo Shanke berharap Luo Feng bisa menggunakan teknik rahasia penciptaan sebagai batu loncatan untuk memahami hukum asal kehidupan dan kehancuran, memastikan kesuksesannya di masa depan. Apakah Anda setuju? Itu saja untuk video ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.